Nah, masih tentang sukma ya, atau dalam konteks ini disamakan dengan jiwa dan sukma, jiwa dan nafas atau nafs. Sebenarnya untuk mengembalikan kekuatan jiwa yang hilang, apakah itu diambil oleh orang lain ataukah pergi dengan sendirinya mengembara ke tempat lain, itu hanya dengan kekuatan dirinya lah dia bakal kembali. Sebagaimana sembuhnya seseorang hanya dengan kekuatan kemauannya, kekuatan jiwanya. Nah, begitu. Jadi untuk mengembalikan, untuk Aries ya, Aries ini kan suka bertualang, tentunya jiwanya juga bertualang. Jadi kadang bertualang jiwanya. Sehingga ketika kita merasakan ada jiwa yang hilang, mungkin jiwa tersebut sedang bertualang ya, mengembara. Dan untuk mengembalikannya jiwa tersebut ke dalam diri kita, itu hanya dengan kekuatan dirinya lah, dengan menyugestikan dirinya agar jiwa itu kembali. Begitu. Asumsi ya, asumsi. Contoh, saya kasih contoh ya, bahwa ada keterkaitan antara jiwa dengan tubuh. Ketika Anda menyimpan kayu, sebilah kayu di tanah yang mungkin tidak berjurang, atau tanahnya itu yang mungkin jarak sejengkal, ketinggian sejengkal, atau ketinggian beberapa senti, mungkin Anda bisa melewati tempat tersebut. Atau di sebuah solokan yang tidak terlalu dalam, yang misalkan cuma sejengkal, kemudian Anda menyimpan sebilah kayu, kemudian Anda lewati, itu Anda bisa melewati. Tetapi ketika Anda menyimpan sebilah kayu di atas jurang yang dalam, mungkin ada rasa ketakutan di dalam diri Anda, sehingga Anda mungkin akan tidak mampu untuk melewati jurang tersebut. Nah, di situ ada pengaruh, bahkan Anda tidak mau untuk melewati jurang tersebut. Itu ciri berarti ada pengaruh, keterkaitan antara jiwa dengan tubuh kita. Antara sukma dengan tubuh kita ada keterkaitan. Nah, sukma ini terbagi menjadi 3. Seperti telah saya ungkapkan ya, ada yang berupa sukma nabatiyah, nabati, sukma tumbuhan. Ini asumsi saya ya, sukma tumbuhan yang saya pelajari ketika sukma itu disamakan dengan jiwa. Jadi sukma tumbuhan atau jiwa nabatiyah itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ada fungsi nutrisi, ya, jiwa tumbuhan ini. Kemudian fungsi tumbuh dan fungsi reproduksi. Lihat saja tumbuhan, ada fungsi nutrisi kan ya, kemudian fungsi reproduksi, kemudian fungsi tumbuh, untuk tumbuh. Nah, itu jiwa atau sukma nabatiyah. Ada yang dinamakan sukma atau jiwa hayawaniyah, sukma hewani. Itu selain yang tadi, seperti fungsi nutrisi untuk mengubah makanan jadi bentuk tubuh, kan begitu ya, fungsi nutrisi. Ada fungsi tumbuh, berkembang tuh. Lihat saja hewan kan
asalnya kecil jadi besar, kan begitu ya. Ada fungsi reproduksi, sama kan, reproduksi ya. Ditambah lagi ada daya persepsi dan daya gerak. Jadi di jiwa hewani ini ditambah 2 dari jiwa nabatiah atau dari sukma nabatiah. Jadi ada sukma atau jiwa yang berupa daya gerak, ada jiwa yang berupa persepsi, untuk mempersepsi. Karena ketika hewan itu kan bergerak tuh, dia bisa memilih mangsa itu ini, bergerak. Itu suatu pilihan bagi hewan untuk bergerak kemana kan begitu. Itu daya gerak. Secara sederhana begitu ya. Ada daya persepsi, yaitu persepsi ini terbagi 2, persepsi lahir dan persepsi batin. Ada persepsi lahir seperti indera kita tuh, ada indera penciuman, indera penglihatan, kan begitu ya, menangkap melalui indera perasa, peraba. Nah, ada juga persepsi batin. Itu hewan membuat fantasi, kemudian menyimpan memori, menyimpan imajinasi. Lihat saja hewan, dia itu bisa membuat fantasi ya. Kemudian daya imajinasi, kemudian daya memori, dia bisa mengingat. Bahkan kepada yang memeliharanya tuh, tuannya yang memelihara hewan tersebut. Gitu kan? Nah, itu sukma hayawaniyah. Nah, yang ketiga itu sukma insaniyah, sukma manusia atau jiwa manusia. Nah, jiwa manusia ini yang membedakan dari yang lain yang tadi, yaitu ditambah manusia itu bisa berpikir rasional. Nah, itu sukma insaniyah, memiliki cara berpikir rasional. Jadi ketika sukma insaniyah mungkin ada yang hilang atau sedang mengembara, kemungkinan dia tidak bisa berpikir secara rasional. Nah, disitulah ciri ketika sukma itu apakah diambil ya, apakah sedang mengembara, ketika dia tidak berpikir rasional. Mungkin dia melamun, atau mungkin dia sedang berhalusinasi sehingga tidak sanggup untuk berpikir rasional. Nah, untuk mengembalikan sukma atau jiwa yang hilang, apakah itu diambil ataukah sedang mengembara, itu tentunya mesti ada bimbingan dan mesti memiliki kekuatan dirinya untuk mengembalikan pemikiran rasional tadi, kemudian mengembalikan sukma yang hilang tadi. Kembalikan sukma yang hilang tadi sehingga kita bisa berpikir secara rasional. Berarti itu cirinya sudah kembali ketika kita sudah berpikir secara rasional. Atau dalam ada istilah yang kita biasa kenal itu seperti akal sehat ya, begitu. Nah, cirinya itu ketika jiwa atau sukma telah kembali. Nah, cara mengembalikannya yaitu dengan 2 cara. Yang pertama dengan kemauan yang kuat, kemauan dirinya yang kuat. Jadi ini mesti perlu sugesti dari diri sendiri dan sugesti dari orang lain, pengaruh, perlu dibimbing, diberitahu dan diberi motivasi. Maksudnya itu diberi motivasi.
dirinya memotivasi dirinya sendiri, juga orang lain memotivasi dirinya. Nah, yang kedua dengan cara dibimbing, itu bakal kembali tentunya oleh orang yang ahli untuk membimbing agar sukma tersebut kembali kepada dirinya. Kekuatan sukma yang hilang tadi kembali, sehingga dia sanggup berpikir rasional. Begitu ya, sedikit saja nih bagian 2 meneruskan yang tadi. Semoga sehat selalu.